Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan lagi kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, atau PPDB, khususnya di jenjang SMA atau SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini. Di kesempatan ini kita akan berbagi informasi ini yang ditunggu-tunggu ya dari teman-teman, ini terkait dengan cara ambil PIN ya. Jadi cara ambil PIN nanti kita akan membahas dulu untuk bagi siswa yang lulusan Jatim ya tahun 2023. Tentunya sebelum pengambilan PIN ya, jadi ada beberapa data yang perlu kalian siapkan sehingga nanti ketika proses pengambilan PIN itu tidak terjadi hambatan ya, karena tidak adanya berkas atau data. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada data-data apa yang perlu kalian persiapkan dan juga bagaimana sih cara dalam mengambil PIN untuk lulusan Jatim di tahun 2023 ini. Untuk itu silahkan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Jadi untuk ambil PIN, ini khusus untuk siswa lulusan Jatim ya, tahun 2023. Nanti di video berikutnya kita akan bahas lagi untuk lulusan Jatim sebelum tahun 2023. Dan nanti kita juga akan bahas untuk para pengambilan PIN untuk di luar Jatim ya, nanti kita akan memberikan informasi-informasi di seputar dunia pendidikan khususnya untuk kesempatan kali ini. Nanti kita akan membahas khusus untuk PPDB Jatim. Oke, yang pertama tentunya sebelum mengambil berkas ya. Jadi sebelum mengambil berkas tentunya ada beberapa data yang wajib kalian siapkan ya, sehingga nanti dalam proses pengambilan PIN tidak terjadi permasalahan. Yang pertama teman-teman yang perlu kalian siapkan ya, tentu NISN. Ini harusnya NPSN ya. Saya ganti dulu teman-teman ya, sebentar. Oke ya, jadi yang perlu disiapkan yang pertama ini adalah NISN ya. Setelah NISN itu ada NPSN ya, dan juga tanggal lahir. Di sini NISN, NPSN dan tanggal lahir tentunya nanti ya, ini sampai pendaftaran itu akan digunakan terus, sehingga nanti teman-teman silakan disimpan. Selain itu nanti juga kalau PIN-nya sudah muncul, tentu PIN juga sangat penting ya untuk proses pendaftaran. Yang kedua teman-teman, ini yang perlu disiapkan adalah KK atau SKD ya. Ini KK atau SKD ini di-scan ya. Ini di-scan dengan ukuran minimalnya 100 sampai dengan 400 KB. Ya, ini disiapkan ya. Ini disiapkan. Terus yang berikutnya ini titik lokasi rumah, tentunya ini kalian sudah harus paham ya, di sekitar kalian itu ada apa saja, dan tentunya nanti ketika melakukan titik lokasi jangan sampai salah. Yang terakhir berikutnya adalah SK mutasi. Ini jika pakai jalur pindah tugas orang tua. Jadi jika memakai jalur pindah tugas orang tua ini juga SK mutasinya disiapkan, karena nanti harus diupload saat pengambilan PIN ini. Terus yang berikutnya adalah nilai rapor ya. Nilai rapor ini tentu bagi rekan-rekan yang sekolahnya itu sudah melakukan input data dan teman-teman sudah melakukan verifikasi ya, verifikasi nilai rapor. Tentunya ini teman-teman tidak perlu melakukan entry atau melakukan input data apapun, tetapi jika belum di-entrykan tentu nanti kalian harus melakukan entry nilai rapor. Nah, nilai rapor ini tentu yang disiapkan adalah file ya, dari file 5 file ya. Jadi dari semester 1, semester 2, semester 3, 4 dan sampai semester 5. Paham ya? Terus yang berikutnya teman-teman harus memahami dulu ya. Nanti di dalam pengambilan PIN itu ada 3 kondisi penentu jalur pendaftaran ya. Jadi teman-teman nanti yang diupload apakah menggunakan kartu keluarga ya ataupun menggunakan surat keterangan domisili. Nanti kita akan bahas dalam prosesnya. Nah, kalau teman-teman sudah menyiapkan ya, data-data ini sudah disiapkan secara komplit ya, mari kita akan mulai ya, bagaimana cara ngambil PIN untuk lulusan Jatim tahun 2023. Oke, yang pertama seperti biasa ya, jadi kunjungi saja di laman ppdbjatim.net ya. Jadi nanti di ppdbjatim.net, di sini di pra pendaftaran ya, di sini ada menu ambil PIN. Ya, kalau kita lihat sekilas di sini di ppdbjatim.net, mana tadi ya, ini ya.
ppdbjatim.net. Di sini ada menu pendaftaran, di sini ada pengambilan PIN. Nah, pengambilan PIN ya di sini nanti dibagi menjadi 3. Ya, kita pertama fokus dulu di sini di lulusan Jatim tahun 2023 ini. Ya, ingat ya, di sini nanti di pengambilan PIN. Nah, setelah di sini masuk ya, kita pilih di lulusan Jatim 2023. Nah, berikutnya di sini teman-teman harus memasukkan ya. Di sini ada nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Terus ada nomor induk siswa nasional atau NISN. Nah, di sini dimasukkan berikutnya adalah tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Terus untuk yang di sini ya, tanggal terbit KK atau surat domisili ini nanti belum ya. Jadi ini belum. Karena apa? Karena belum ada datanya. Karena kalian teman-teman itu belum menginputkan data ini, sehingga nanti ini dipakai nanti saat pendaftaran ya. Nanti ini tentunya nanti yang perlu teman-teman siapkan adalah 3 poin ini ya, 3 poin ini. Tetapi ini tanggal terbit KK dan SKD juga kalian siapkan ya, karena ini berkas ini nanti harus diupload. Paham ya? Setelah itu ini dicentang, saya bukan robot, klik masuk. Nah, kalau sudah masuk teman-teman, di sini yang perlu kalian persiapkan dulu ya. Nanti di sini ada data ya. Jadi ada data peserta. Ini ada data kalian di sini ya. Mulai dari jenis lulusannya, terus ada NISN, ada nama, ada tanggal lahir ya. Data ini tentu diambil dari sekolah kalian ya. Terus yang berikutnya data sekolah SMP ini juga menunjukkan SMP kalian, ada NPSN, ada akreditasi, ada nilai indeks sekolahnya ya saat login pertama. Terus di sini data rapor. Di sini kalau sekolahnya sudah melakukan entry data dan kalian sudah melakukan verifikasi ya, maka di sini nanti sudah akan tampil otomatis seperti ini. Nah, tetapi jika kalian itu belum sekolah kalian itu belum melakukan entry data, artinya datanya belum dilakukan input oleh sekolah, maka nanti kalian harus mengisi data dulu. Jadi mengisi data rapor dulu. Diisi ya mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Terus di sini ada mata pelajarannya. Nanti di sini ada 7 mata pelajaran ya. Jadi kalian inputkan seperti biasa. Ini kemarin sudah kita bahas ya di video kita ya. Nah, di sini untuk cara entry nilai rapor secara mandiri. Mana ya? Nah, ini ya. Jadi cara memasukkan atau entry rapor secara mandiri. Nah, berikutnya teman-teman, kalau teman-teman itu sekolahnya belum melakukan entry data ya, berarti setelah mengisi data nilainya ya, itu teman-teman harus mengupload file rapornya. Jadi file raport dari file raport itu nanti ada 5 ya, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Ini kalau sekolah belum input data. Paham ya? Nah, berikutnya teman-teman setelah disimpan ya, berikutnya di sini ada pengisian data kartu keluarga. Nah, di sini yang sangat penting teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus paham. Di sini ada penjelasan, ada kondisi di kartu keluarga. Ya, kalau kita perbesar. Jadi untuk pengisian data keluarga ya di sini ada 3 kondisi. Nah, ini kondisi ini menentukan ya untuk jalur pendaftaran yang dapat kalian ikuti. Ya. Nah, nanti kalau kalian itu yang diupload itu adalah KK ya, kartu keluarga, kalian bisa mengikuti di semua jalur pendaftaran. Ya, mulai dari afirmasi, hasil lomba, nilai akademik, yonasi ya, artinya kalian mau daftar di jalur atau di jalur pendaftaran mana ini bisa. Kalau yang diupload adalah kartu keluarga. Nah, yang kedua teman-teman, jika kalian yang diupload itu adalah surat keterangan domisili atau pindah tugas orang tua atau wali, nah ini yang bisa diikuti hanya khusus 3 jalur saja. Yaitu jalur perpindahan tugas orang tua wali ini untuk non tenaga kesehatan dan untuk non pendidikan. Terus jalur pendidikan tugas orang tua atau wali ini tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Ini kalau kalian yang dipilih ya kondisinya itu SKD pindah tugas orang tua atau wali. Nah, ini kalau yang dianu adalah SKD bencana alam, sosial, ponpes atau panti, teman-teman nanti bisa mengikuti semua jalur kecuali di jalur pindah tugas orang tua. Jadi ini kalian harus paham dulu kondisinya. Jangan sampai nanti salah memilih data ini, ya. Nah, kalau sudah teman-teman di sini harus kondisi KK-nya ya. Ini seperti yang sudah kita jelaskan, nanti ada KK ya, ada domisili pindah tugas orang tua, domisili bencana alam atau domisili ponpes. Jadi kalau kalian teman-teman nanti memilih yang di sini ya, domisili pindah tugas orang tua ini tidak bisa digunakan di jalur selain pindah tugas. Paham ya? Nah, di sini juga dijelaskan sebenarnya ya di dalam PPDB Jatim ya. Di dalam PPDB Jatim di sini ada di sini ya di ketentuan perpindahan tugas orang tua ya. Jadi di sini di poin ini saat keterangan domisili nomor 6 dan 7 tidak dapat digunakan
untuk mendaftar pada PPDB selain jalur pindah tugas orang tua. Itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Paham ya? Nah, kalau kalian di-upload KK ya, ini dipilih dulu ya yang mau di-upload yang mana. Nah, kita akan isikan data dirinya. Ini mulai dari nick, nomor HP ya. Ini nicknya ini nick siswa teman-teman ya. Jadi nick calon siswanya, nomor HP calon siswanya ya. Jadi semuanya ini adalah data siswa. Terus dimasukkan data keluarganya. Di sini mulai dari provinsi, kabupaten, kota ya, desa, kelurahan, kecamatan, RT, RW, alamat rumah. Alamat rumah ini disesuaikan dengan ini ya, kakaknya. Kalau yang di-upload adalah kakak. Nanti kalau yang di-upload adalah domisili ya, tentu disesuaikan dengan domisilinya. Oke ya. Terus berikutnya di sini ada unggah kartu keluarga ya. Di sini ada menu unggah kartu keluarga, yang mana di sini ada informasi minimal 100 KB dan maksimalnya adalah 400 KB. Klik tombol selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, jika kalian kondisinya ya, di sini jika siswa berpindah tempat karena hal yang tidak bisa dipilih ya, maka memilih kondisi pindah tugas, kemudian data berdasarkan surat domisili. Nah, di sini kalau misalkan kalian menggunakan SKD ya, berarti yang diupload adalah surat keterangan mutasinya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman memilih pindah tugas ya, terus ini data diri juga diisi, terus data surat keterangan domisilinya ya, di sini diisi ya. Karena kalau teman-teman menggunakan SKD, surat keterangan domisili, sama ya, kita klik selanjutnya. Nah, terus berikutnya, kalau kalian memilih di Ponpes ya, di Ponpes ini berarti ada satu tambahan surat keterangan ya. Di sini surat keterangannya apa? Di sini ada surat keterangan Ponpes atau panti asuhan atau panti sosial. Jika kalian nanti memilih kondisi kakaknya adalah berada di domisili Ponpes atau panti. Berikutnya sama ya, jadi ada data-data yang perlu diisi dan juga ada upload surat keterangan domisilinya. Jadi ada dua kalau teman-teman menggunakan kondisi domisili Ponpes atau panti. Jadi selain surat keterangan dari pondok, di sini juga harus ada surat keterangan domisilinya. Paham ya? Terus yang berikutnya teman-teman, di sini jika siswa terdampak bencana alam ya atau sosial, nah di sini mengisi data berdasarkan surat domisili ya, maka SK bencana alam dan surat domisili yang diupload. Jadi kalau kondisi kakaknya yang diupload adalah karena domisili bencana alam ya, ini. Nah, maka di sini ada surat keterangan ya, surat keterangan bencana alam atau bencana sosial. Ini bisa diambil dari BPBD dan seterusnya ya. Terus berikutnya yang diupload juga surat keterangan domisili. Jadi ada ya dua. Jadi kalau selain kakak ini berarti ada dua surat yang diupload ya. Ya, jadi kalau selain kakak berarti ada data dua yang diupload. Ada SKD, surat keterangan domisili, dan juga ada tentunya kalian itu berada kondisi seperti apa. Paham ya? Terus berikutnya klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman untuk unggah kartu keluarga ya, di sini ada penjelasannya ya, bahwa minimal 100 KB dan maksimal adalah 400 KB. Nah, ini kalau teman-teman lebih dari 400 KB ya, di sini ada penolakan ya nanti ya. Kalau melebihi batasnya tentu ada informasi gagal. Tapi kalau berhasil ya, berarti nanti di sini otomatis langsung masuk ada informasi. Nah, ini tergantung dari judul penamaan kakak kalian ya. Terus yang berikutnya lah, di sini harus menentukan GPS-nya ya, atau menentukan titik lokasi atau koordinat rumahnya. Ini kemarin sudah kita bahas ya di video kita. Ini untuk cara menentukan titik lokasi rumahnya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini untuk menentukan GPS rumahnya ya. Ini melakukan penitikan lokasi rumah dengan default lokasi alamat yang sudah diisikan sebelumnya ya, lalu menekan kunci titik. Namun apabila kurang akurat, bisa menekan tombol ya, gunakan lokasi GPS dan menempatkan titik dengan benar ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan GPS, jadi teman-teman itu berada di mana. Kalau sudah, maka dikunci titiknya ya. Nanti klik selanjutnya ya. Jadi kalau GPS-nya sudah betul, titik rumahnya di mana. Nah, titik rumah ini tentu disesuaikan ya. Teman-teman itu menggunakan SKD ya, atau menggunakan KK. Dan teman-teman harus memahami ya, ada syarat penggunaan SKD. Ya, nanti syaratnya sudah kita publish di sini teman-teman ya. Di sini ada di Mastika DR. Di sini ada ini ya. Jadi ada syarat bisa menggunakan surat keterangan domisili atau SKD pada PPDB Jatim. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Oke, yang berikutnya kalau titik lokasinya sudah ditentukan ya. Nah, nanti di sini akan muncul ringkasan datanya. Ya, di sini akan muncul ringkasan data. Jadi ringkasan data ini adalah menampilkan data-data yang sudah kalian isikan ya, mulai dari data pendaftar,
data peserta, ya ada data sekolah, terus ada nilai rapor, ya. Terus berikutnya di sini ada data kartu keluarga tadi yang kalian pilih tadi, apakah sudah betul datanya. Terus berkas apa yang diupload ya, apakah kartu keluarga saja atau mungkin ada surat keterangan domisili atau ada surat keterangan pondok ataupun ada SK mutasinya. Ini datanya ditampilkan. Terus di sini ada titik lokasi rumahnya ya, jadi yang sudah kalian pilih tadi. Nah, kalau ada kesalahan, teman-teman bisa pilih sebelumnya dan melakukan perbaikan data. Nah, kalau dirasa sudah benar dan tidak ada perbaikan data, teman-teman bisa klik selanjutnya. Ini ya. Nah, di sini akan ada konfirmasi ya. Jadi teman-teman harus ada konfirmasi ya, apakah data-data ya. Jadi apakah Anda sudah yakin ya bahwa data yang dimasukkan ini sudah benar. Nah, setelah melakukan penyimpanan permanen ya, data tidak dapat diubah. Ya, jadi teman-teman harus memastikan lagi di konfirmasi data tadi atau di ringkasan data tadi. Kalau sudah benar, silahkan klik simpan permanen. Nah, setelah simpan permanen teman-teman di sini maka pengajuan PIN selesai. Tetapi perlu diingat ya, dalam pengajuan PIN selesai ini data Anda sedang dalam proses verifikasi. Jadi nanti data PIN itu nanti akan diverifikasi oleh SMA ya. Akan diverifikasi oleh SMA atau SMK negeri ya. SMK negeri ini di sekitar wilayah kalian. Ya, di sekitar wilayah kalian. Kalau misalkan kalian berada di Kediri misalkan ya, itu nanti akan diverifikasi di sekitar. Jadi yang ada SMA atau SMK negeri di sekitar kalian itu nanti akan melakukan verifikasi PIN. Tapi kita tidak tahu ya ini nanti berada di SMA atau SMK mana ya. Nah, terus nanti teman-teman login lagi ya. Teman-teman login lagi di menu ambil PIN. Nah, ini sekitar 2 sampai 3 hari untuk melihat status verifikasinya. Apakah nanti ditolak ya? Apakah nanti ditolak atau nanti diterima ya? Nah, nanti kalau ditolak tentunya kalian juga harus memperbaiki berkasnya. Tetapi kalau diterima, maka PIN itu akan terbit dan nanti bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran pada jadwal yang telah ditentukan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk cara ambil PIN ya bagi siswa lulusan Jatim tahun 2023. Nah, teman-teman siapkan berkas-berkasnya dari sekarang sehingga nanti waktu pengambilan PIN sudah tidak ada kendala lagi. Bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ya, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk memberikan informasi terbarunya. Cukup sekian saja informasi dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.